dongeng, dan legenda. Legenda Behemoth adalah salah satu cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan disebutkan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Ayub. Behemoth digambarkan sebagai makhluk besar dan kuat yang hanya dapat ditaklukkan oleh kekuasaan Tuhan. Makhluk ini sering dipandang sebagai simbol kekuatan alam yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Deskripsi Behemoth dalam kitab Ayub. Dalam Ayub, Behemoth digambarkan sebagai makhluk darat yang sangat besar, sebanding dengan kuda Nil atau kerbau, namun memiliki kekuatan yang lebih besar. Deskripsi ini menjelaskan bahwa Behemoth memiliki kekuatan luar biasa di pinggang dan otot-otot perutnya, dengan ekor yang digambarkan seperti pohon aras, pohon besar dan kokoh di Timur Tengah. Tubuhnya kuat seperti logam, dengan tulang yang disebut-sebut sekeras besi dan tembaga. Tempat tinggalnya adalah di sekitar rawa-rawa dan di antara tumbuhan teratai, di mana ia dapat berlindung dari panas atau bahaya. Ciri-ciri ini, terutama ekornya yang besar dan kuat, sering menjadi sumber perdebatan mengenai identitas hewan ini. Sebagian orang menganggap bahwa Behemoth mungkin adalah hewan mitos yang mewakili kekuatan dan kekuasaan Tuhan di atas alam, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai representasi kuda Nil atau gajah. Yang menarik adalah beberapa kreasionis modern berpendapat bahwa Behemoth bisa saja merupakan dinosaurus, karena gambaran ekornya yang besar menyerupai pohon aras. Simbolisme dan makna Behemoth dan Lewiathan, makhluk besar, disebutkan dalam kitab Ayub untuk memperlihatkan kepada Ayub dan para pembaca akan kekuasaan Tuhan. Behemoth menjadi contoh dari kekuatan dan keagungan alam yang tidak bisa dikendalikan manusia, tetapi diciptakan dan dikendalikan oleh Tuhan. Ini mengajarkan bahwa manusia seharusnya tidak mempertanyakan kekuasaan atau kebijaksanaan Tuhan, karena Tuhan memiliki kendali penuh atas ciptaannya, baik di darat maupun di laut. Behemoth juga sering digunakan dalam literatur dan karya seni sebagai simbol kekuatan atau entitas besar yang sulit dikalahkan. Misalnya, filsuf politik Inggris Thomas Hobbes menggunakan nama Behemoth untuk menggambarkan kekuatan besar dalam karyanya tentang Perang Saudara Inggris, sementara komposer John Adams menggunakannya dalam opera Nixon in China untuk melambangkan kekuatan rakyat yang sulit diatasi. Pengaruh dalam budaya populer. Selain dalam teologi, Behemoth sering muncul dalam berbagai karya seni, musik, dan sastra. Di beberapa versi sastra atau seni modern, Behemoth dilihat sebagai personifikasi kekuatan destruktif atau sebagai lambang kebesaran alam yang tidak dapat dijinakan. Dalam beberapa konteks, Behemoth juga bisa mewakili sesuatu yang sangat besar dalam skala atau ukuran, baik itu sebuah institusi, kekuatan alam, atau bahkan sistem politik yang kuat dan berkuasa. Penafsiran modern. Hingga saat ini, Behemoth tetap menjadi topik yang menarik untuk dipelajari, terutama dalam konteks teologi dan mitologi. Sebagian besar ahli setuju bahwa makhluk ini adalah simbol kekuatan alam yang luar biasa, tetapi penafsiran mengenai wujud aslinya masih bervariasi. Ada yang meyakini bahwa deskripsi ini mengacu pada hewan-hewan besar seperti kuda Nil atau badak, sementara yang lain lebih menyukai pandangan mitologis atau kreasionis, dengan mengaitkannya pada makhluk-makhluk prasejarah seperti dinosaurus. Kesimpulannya, Behemoth adalah simbol kekuatan dan kebesaran yang hanya dapat dijinakkan oleh Tuhan. Dan kisahnya dalam kitab Ayub bertujuan untuk mengingatkan manusia akan terbatasan mereka dalam menghadapi kekuatan ilahi dan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam melanjutkan penjelasan tentang Behemoth, ada beberapa aspek penting yang dapat diperluas, termasuk keterkaitan makhluk ini dalam konteks agama, mitologi, serta pengaruhnya terhadap pandangan dunia modern. Keterkaitan dengan Leviathan, selain Behemoth, kitab Ayub juga menyebut makhluk laut raksasa yang dikenal sebagai Leviathan. Jika Behemoth dianggap sebagai penguasa darat, maka Leviathan adalah penguasa lautan. Kedua makhluk ini sering dianggap sebagai lambang kekuatan alam yang tidak dapat dijinakkan dan hanya tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Menggambarkan Leviathan sebagai hewan laut yang menakutkan, berlapis baja, dengan napas api dan kemampuan untuk mengalahkan segala makhluk. Leviathan, seperti Behemoth, tidak bisa dihadapi atau dikalahkan oleh manusia. Dalam tradisi Yahudi, Behemoth dan Leviathan dipandang sebagai binatang buas yang diciptakan Tuhan, tetapi pada akhir zaman, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan sebagai simbol dari kemenangan Tuhan atas kekacauan dan ketidakberaturan alam semesta. Behemoth menguasai daratan, sementara Leviathan menguasai lautan,
Dan bersama-sama mereka menunjukkan supremasi kekuasaan Tuhan di atas seluruh ciptaan. Simbolisme dualisme. Behemoth dan Leviathan sering dipandang sebagai simbol dari kekuatan yang berlawanan. Daratan dan laut, terestrial dan akuatik, serta dalam beberapa penafsiran, baik dan jahat. Dalam beberapa tafsir rabbinik, kedua makhluk ini dijelaskan sebagai makhluk yang akan bertarung di akhir zaman, dan Tuhan akan menggunakan hasil dari pertempuran mereka untuk merayakan kedaulatannya di hari kiamat. Dalam literatur apokaliptik Yahudi dan Kristen, seringkali Behemoth dan Leviathan digambarkan sebagai manifestasi kekuatan-kekuatan chaos yang akan dihancurkan di akhir zaman oleh kekuasaan Tuhan. Ini mencerminkan pandangan bahwa meskipun alam tampak menakutkan dan tidak dapat dikendalikan, pada akhirnya semuanya ada dalam kendali ilahi. Pengaruh dalam kebudayaan dan seni. Behemoth telah menginspirasi berbagai seniman, penulis, dan teolog sepanjang sejarah. Salah satu karya seni yang terkenal adalah lukisan cat air dari William Blake yang menggambarkan Behemoth dan Leviathan sebagai dua makhluk besar dalam Illustrations of the Book of Job. Dalam karya tersebut, Blake menyoroti aspek mistis dari makhluk-makhluk ini dengan gambaran yang mendalam tentang betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam yang luar biasa. Selain itu, dalam literatur modern, tokoh Behemoth telah muncul dalam berbagai konteks. Misalnya, Thomas Hobbes dalam karya filsafat politiknya menggunakan istilah Behemoth untuk menggambarkan kekacauan dan konflik dalam masyarakat Inggris selama Perang Saudara Inggris. John Milton dalam epiknya Paradise Lost juga mengacu pada Behemoth sebagai simbol kekuatan dan ukuran. Di bidang musik, Behemoth menjadi simbol perjuangan besar. Dalam opera Nixon in China oleh John Adams, Behemoth dipakai sebagai simbol petani yang menghadapi tantangan besar dalam membajak tanah yang sulit. Ini menunjukkan bagaimana Behemoth terus berkembang menjadi metafora bagi kekuatan besar yang harus dihadapi dalam berbagai situasi. Behemoth dalam penafsiran kreasionis. Sebagian kelompok kreasionis yang memegang pandangan bahwa bumi berusia muda sekitar 6.000 tahun, menganggap deskripsi Behemoth dalam kitab Ayub sebagai bukti bahwa manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus. Mereka menafsirkan ekor yang seperti pohon aras sebagai indikasi bahwa Behemoth adalah sejenis dinosaurus seperti Brachiosaurus atau Diplodocus, yang memiliki ekor besar dan panjang. Argumen ini didasarkan pada keyakinan bahwa bumi dan semua makhluk hidup diciptakan dalam 6 hari, sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian. Namun, pandangan ini tidak diterima secara luas oleh para ahli paleontologi dan arkeologi, yang lebih cenderung menafsirkan deskripsi Behemoth sebagai alegori atau metafora kekuatan Tuhan, bukan sebagai bukti sejarah tentang keberadaan dinosaurus di zaman Alkitab. Penutup, kekuasaan ilahi, dan keterbatasan manusia. Legenda Behemoth tidak hanya tentang makhluk besar yang kuat, tetapi juga tentang pelajaran teologis yang mendalam mengenai kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Dalam kitab Ayub, Behemoth digunakan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada Ayub dan kepada umat manusia bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Kekuatan alam, seperti yang diwujudkan oleh Behemoth dan Leviathan, adalah gambaran dari hal-hal yang melampaui kendali manusia. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas penuh atas makhluk-makhluk ini, dan ini menunjukkan betapa kecilnya kekuatan manusia di hadapan alam semesta. Dengan demikian, legenda Behemoth mengajarkan tentang keterbatasan manusia, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, dan pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini yang tidak bisa diatasi dengan kemampuan manusia semata. Makhluk ini, baik dianggap sebagai simbol mitologis atau sebagai makhluk nyata, tetap menjadi metafora yang kuat bagi ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan alam sepenuhnya. Selain sebagai pelajaran teologis tentang keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Tuhan, legenda Behemoth juga melambangkan kompleksitas alam dan kosmos yang diciptakan Tuhan. Dalam teologi Yahudi dan Kristen, Behemoth bukan hanya sekadar makhluk fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam. Behemoth dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Behemoth seringkali dihubungkan dengan akhir zaman. Dalam beberapa teks apokaliptik Yahudi, Behemoth dan Leviathan adalah dua makhluk yang akan bertarung pada hari kiamat. Behemoth digambarkan sebagai penguasa daratan, sementara Leviathan sebagai penguasa lautan. Ada keyakinan bahwa kedua makhluk ini akan dimusnahkan dan dijadikan makanan bagi umat pilihan setelah hari penghakiman. Kitab Henokh
Dan Talmud Babilonia menyebutkan bahwa Behemoth akan disembelih oleh Tuhan di akhir zaman dan dagingnya akan disajikan pada perjamuan besar bagi orang-orang yang selamat di dunia baru. Dalam hal ini, Behemoth bukan hanya simbol dari kekuatan alam yang tak terhentikan, tetapi juga simbol dari janji keselamatan dan kelimpahan di masa depan bagi orang-orang yang beriman. Behemoth juga disebut dalam Midrash, di mana ia dianggap sebagai salah satu dari 3 makhluk mitos besar yang diciptakan Tuhan pada hari kelima penciptaan. Di sini, Behemoth dihubungkan dengan Leviathan dan burung raksasa Ziz. Dan ketiga makhluk ini disebut sebagai contoh kekuasaan besar Tuhan dalam menciptakan makhluk yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikan. Pengaruh Behemoth dalam budaya modern. Meskipun legenda Behemoth berakar dari teks-teks kuno, pengaruhnya masih dapat dilihat dalam budaya populer modern. Dalam berbagai literatur, film, musik, dan seni visual, Behemoth sering diambil sebagai simbol kekuatan besar atau ancaman yang luar biasa. Sastra dan filsafat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Thomas Hobbes menggunakan nama Behemoth untuk menggambarkan kekacauan sosial dan politik dalam karyanya yang berjudul Behemoth, The History of the Causes of the Civil Wars of England. Dalam konteks ini, Behemoth melambangkan kekuatan destruktif dari konflik sipil yang tidak terkendali, serupa dengan Leviathan yang dalam karyanya yang lain melambangkan negara yang absolut. Behemoth juga muncul dalam karya John Milton, Paradise Lost, sebagai representasi dari kekuatan besar yang menentang otoritas Tuhan. Milton menggunakan Behemoth untuk melambangkan kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di surga dan bumi, yang akhirnya diatur kembali oleh kekuasaan Tuhan. Budaya populer. Dalam budaya populer, Behemoth muncul dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, dalam genre fantasi dan fiksi ilmiah, Behemoth sering digambarkan sebagai makhluk raksasa yang menakutkan, melambangkan ancaman besar yang harus dihadapi oleh para pahlawan. Dalam video game, Behemoth muncul sebagai bos besar atau musuh yang sangat kuat, seperti dalam game Final Fantasy, di mana Behemoth adalah makhluk raksasa yang sangat sulit dikalahkan. Band metal ekstrem, seperti Behemoth dari Polandia, mengadopsi nama ini untuk mewakili tema kekuatan gelap dan kebesaran yang tak terkalahkan. Seringkali menggunakan estetika yang berkaitan dengan mitologi dan simbolisme yang berhubungan dengan kekacauan. Di dunia perfilman, karakter-karakter atau entitas besar yang hampir tidak terkalahkan kadang-kadang disebut Behemoth untuk menggambarkan kekuatan yang luar biasa besar. Makhluk atau mesin raksasa dalam film-film fiksi ilmiah dan horor, seperti dalam film Pacific Rim atau Godzilla, seringkali mendapatkan inspirasi dari mitologi Behemoth. Penafsiran ilmiah dan teologis. Berbagai interpretasi telah diajukan terkait identitas Behemoth. Beberapa teolog dan sarjana Alkitab mencoba mengidentifikasikan Behemoth sebagai kuda Nil, badak, atau gajah, karena gambaran fisik yang diberikan dalam kitab Ayub, seperti kekuatannya, tubuh besar, dan perilaku yang mengingatkan pada hewan-hewan ini. Deskripsi tentang Behemoth yang makan rumput seperti lembu dan habitatnya di dekat air, seperti di bawah teratai atau gelagah, mendukung interpretasi ini. Namun, ada pula penafsiran yang menyatakan bahwa Behemoth adalah makhluk mitos yang tidak dapat disamakan dengan hewan-hewan yang ada saat ini. Dalam pandangan ini, Behemoth mewakili sesuatu yang melampaui pengertian manusia tentang dunia fisik, sama seperti Leviathan yang mewakili kekuatan alam yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh sains. Di sisi lain, sebagian kelompok kreasionis yang berpegang pada interpretasi literal Alkitab percaya bahwa Behemoth adalah dinosaurus, dengan asumsi bahwa deskripsi ekor seperti pohon aras menunjukkan binatang seperti Sauropoda, dinosaurus berleher panjang dengan ekor yang besar. Namun, pandangan ini bersifat spekulatif dan tidak memiliki dukungan luas dari komunitas ilmiah. Kesimpulan, legenda Behemoth tidak hanya sebuah kisah tentang makhluk raksasa yang tak terkalahkan, tetapi juga merupakan metafora bagi kekuatan Tuhan dan keterbatasan manusia. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Behemoth sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk memahami atau mengendalikan. Sebagai simbol, Behemoth mengajarkan tentang kebesaran Tuhan dan perlunya manusia untuk tunduk pada kehendak ilahi. Dalam dunia modern, Behemoth terus menginspirasi seniman, penulis, dan pemikir untuk mengeksplorasi tema kekuatan, kekacauan,
dan keterbatasan manusia dalam menghadapi alam. Behemoth tetap menjadi simbol abadi dari ketakjuban kita terhadap alam semesta yang luas dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya.